1. Membaca deretan nada satu oktav secara berurutan. Setiap nada dalam susunan tangga nada memiliki tinggi tertentu sesuai dengan urutan angka dan tanda titik di atas atau di bawah not. Not-not yang tidak disertai titik berbunyi sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si. Not yang lebih tinggi bunyinya disertai dengan titik di atas not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Sedangkan not yang lebih rendah nadanya disertai titik di bawah not. 1 titik di bawah, 2 titik di bawah, 3 titik di bawah, 4 titik di bawah, 5 titik di bawah, 6 titik di bawah, 7 titik di bawah. 1. Secara lengkap urutan nada-nada dari oktav rendah sampai oktav tinggi adalah sebagai berikut. 2. Membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan dua nada disebut membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa memulai dengan dua nada saja sebagai nada pangkal dan nada sedang. Kita memilih nada do sebagai nada pangkal. Selanjutnya, nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Do sampai mi, do sampai fa, do sampai sol, do sampai la, do sampai si, do sampai do. Tinggi. Perhatikan not-not yang ditulis dengan warna merah di bawah ini. 3. Membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not-not yang disertai tanda kromatis atau naik dan turun masih menjadi kesulitan besar bagi para pemula, apalagi disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa memikirkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri atau adalah not-not yang dinaikkan setengah laras, sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Lihat tabel ini. Cara membacanya adalah do, di, re, ri, mi, fa, sol, sel, la, le, si, do. Cara membacanya adalah do, si, sa, lo, sol, sal, fa, mi, ma, re, ra, ro, do. Untuk menambah keterampilan membaca not angka, maka lihatlah not-not di bawah ini dengan bantuan alat musik. Perbandingan tinggi rendah nada seperti tabel di bawah ini. Tentu sulit bagi pemula untuk membidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, scherzo, dan septim. Dari sebab itu, ada jalan keluar untuk melatih pendengaran agar akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menjembatani nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap tatrakot. Mari kita mulai. Apabila kita ibaratkan dunia tetrakot itu sebagai dua dadu, maka kita bolak-balikan kedua dadu akan kita dapatkan rangkaian tetrakot yang itu juga. Ini adalah perjalanan diatonis. Perjalanan kromatis akan dilatih. Kemudian, kalau perjalanan ini sudah kita mengerti, maka dengan tenang kita bisa mempelajari musik yang kedengarannya atau kelihatannya seperti rimba. Bunyi yang satu bisa bertabrakan dengan bunyi yang lain, asal jelas mau mengungkapkan apa. Tanpa disadari bahwa interval quart membentuk sebuah akord mayor. Akord ditunjukkan dengan huruf yaitu fis, B, E, dan seterusnya.
bunyi akor-akor ini dengan gitar atau pianika. Perjalanan akor-akor di atas seperti perjalanan waktu, urutan kemarin, sekarang, esok akan berputar kembali seperti hari Senin kembali ke hari Senin, hari Selasa kembali ke hari Selasa. Rangkaian. Ternyata kembali ke fish juga biarpun atas nama ges. Dengan kata lain, hanya ada satu perjalanan, yaitu perjalanan quart. Bagi seorang yang mau start pergi, perlulah mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat, karena interval quart adalah semangat. Perjalanan dari masa lampau ke masa sekarang sama dengan dari sekarang ke esok. Nada enharmonis. Nada enharmonis adalah nada yang sama tingginya tetapi namanya berbeda. Lihat gambar 1.4.